To the B, it's M to the B, it's M M M M M to the B, it's M to the B, it's M to the B. Bang. Hah? Ibaratnya sakura nanti siapa tahu kan. Doa, perkataan adalah iya. doa. Ayo kita di Jepang. Kan musim gugur apa di Perancis? Cecilia Raditya Dika. Oh salah ya? Bukan, nggak pakai Dika. Cecilia Raditya. Kamu ada nama tambahannya apa dulu? Putri Hendrati. Tenanan? Tenanan. Yang nama baptismu? Oh, Angelina. Jadi aku taunya namanya Cecilia Raditya. Temen kuliah aku. Udah umur seginian dulu aku tuh cuma mau minta aku cuma mau bilang makasih, kamu selalu nggak berhenti ngingetin aku sama Tuhan walaupun kita beda server. Iya ya, beda server ya, bener ya. Ini server yang mana dulu deh? Otak apa server kelakuan ya? Server Tuhan. Oh, iya, Tapi bener, kamu bener, nggak bener. pernah berhenti ngingetin aku. Dan kalau soal Tuhan, kamu yang dari beberapa temen, kamu yang masuk di aku gitu. Kalau kamu ngingetin, mungkin cara kamu halus kali ya. Jadi orang-orang yang keras kayak aku mungkin caranya nggak bisa kayak makanya inget Tuhan nanti gitu loh. Kamu kan kamu dengan kehalusanmu, kejawaanmu mungkin ya dulu ya. Tapi yang lain juga ngingetin sih, cuman yang selalu masuk itu kamu sih dulu. Jadi yang aku inget dari Cecil itu Haru loh. Semalam udah ya. Pokoknya yang selalu aku inget dari pertemanan kita tuh kamu, dulu kita satu kelompok. Satu kelompok ya. Kita ada 3 agama di dalam kelompok itu. Serius 3? Kan Islam, Katolik, Satu lagi? Hindu. Hindu ya. Oh iya ya. Bener. Dan di antara mereka dia tuh yang rajin banget ngingetin aku untuk sholat. Tapi kamu juga tuh nungguin di magister. Aku tuh Masa sih kalau itu aku nggak ingat ya, nunggu di magister. Terus nah, kamu tuh cuma duduk aja di situ. Ya tahu kan depannya masjid kan. tunggu depan masjid. Tunggu, kok aku lupa ya. Ada Serius gedung aku lupa. magister. Tunggu. Ini yang di visip. Emang musolanya di mana ya, In? Masjidnya tuh di depannya perpustakaan. Oh. Ini perpustakaan, ini masjid, ini magister. Aduh, lupa. Magister Ya, hukum. Oh iya. Kalian tuh selalu duduk di Iya, situ. iya. Atau kalian nunggunya di koperasi hukum. Iya betul. Makan tahu bakso. Itu sih yang Sebenarnya paling sambil aku ingat. ngeliat yang notaris ya kan? Enggak, notaris yang ngeliat kalian. Oh ya ampun. Kelompok kita tuh beneran beda tipe banget gitu. Iya. Dan dari kelompok kalian aku ngerasa kayak dulu aku kan sempet insecure ya, karena kan aku pendek yang kayak gitu-gitulah. Tapi waktu sama kalian tuh kamu ngerasa kayak ngapain sih mereka aja biasa aja. Maksudku gini loh, kamu, Tia, Dayu itu kan good looking ya. Tapi aku nggak tahu kalian tuh banyak yang naksir tuh dari magister. Tapi kalian tuh yang biasa aja gitu loh, yang chill aja gitu, tau gak sih? Oh iya sih, padahal sebenarnya nggak ngerti tau. Malah bahkan aku kan udah beberapa kelompok ya, ada yang cantik juga. Oh iya. Tapi suka kecakepan juga gitu loh. Enggak, tapi padahal ya kelompok kamu itu menurut pandangan kita nih ya, itu udah yang gila ya, bisa solid dari berbagai daerah, beda SMA, terus ngeblur gitu. Apa langsung nyatu. Iya, tadinya aku juga mikir gitu, terutama yang pertama nanti yang aku kasih tahu. Mereka cakep, tapi ngerasa cakep gitu loh. Ya, tapi memang wajar. Jadi ya wajar sih. Jadi akhirnya teman-teman yang nggak cakep kayak gua nih, kayak ngerasa insecure, kok dia ini cowok maunya sama itu gitu loh. Oh gitu. Padahal kita tuh punya potensi. Ingat ya, setiap Masing-masing. perempuan tuh cantik loh. Mereka punya potensinya masing-masing. Yang namanya perempuan itu dilahirkan untuk menjadi cantik. Betul. Percaya. Dan dari kelompok kalian aku belajar aku potensiku apa. Dan sekarang tidak. Udah, aku yang paling ingat itu dulu. Sampai sekarang. Makasih Andul. Nyambung. Boleh dong ngasih sepatah 5 kata. Oh ya 100 ampun, patah kayak ya. pejabat. Boleh dong. Trianti Indah Hapsari apa Hasuti ya? Risi
suami istrinya siapa, Hapsari? Artis siapa sih? Oh, Anissa Trihapsari. Apa tuh? Jadi tuh nggak nyangka dulu kalau ngelihat tuh kan, kalau aku selalu bilang sekarang di fase ini ya Dol, kamu tuh sudah bermetamorfosis. Aduh, aku tuh pengen nangis nih. Tahan dulu, masih panjang. Kenapa nggak mau di-show? Metamorfosisnya kemana dulu? Karena pertama kali ngeliat dari segerombolan itu, sebenarnya kamu itu yang paling menarik menurut aku ya. Dalam arti kamu ceria. Mereka itu cuma sebagai follower. Maksud tuh? Serius? Mereka tuh yang mana nih? Kan aku beberapa kelompok ya. Ya, kamu awalnya kan deketnya bukan sama yang main grupnya itu. Kamu kan awalnya dari kecil dulu kan, dari yang bertiga itu. Terus habis itu berempat tuh sama ditambah yang punya mobil, ya kan? Yang berhijab punya mobil. Boleh nggak itu nyebut? Jangan dong. Enggak ya. Nah, maksudku mereka tuh juga memang oke. Wah, kayak ini pinter-pinter, tapi ini satu anak, dia kan kalau datang rame ya. Kamu tuh tapi Assalamualaikum. Jadi aku lihatnya ini nih anak nih unik nih. Masa dulu? Iya, serius. Dan selalu ceria. Kamu tuh selalu ceria. Di grup tuh kelihatan ceria, di kelas juga ceria, bikin semua suasana jadi happy gitu ya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba kenapa kita bisa jadi deket itu aku nggak ngerti waktu pas apa gitu loh. Karena kamu ngekos. Sebelum ngekos kayaknya kita udah ada grup. Karena kita bikin ini loh dulu. Apa sih? Video ya? Terus kita sering nongkrong sama Gani. Terus kan kita kalau Gani sorry ya disebut aja, soalnya kan kita satu geng tuh sama Rizka dari KKN. Terus akhirnya kita bikin video. Karena kita, mohon maaf nih, grup butuh banget tempat makan yang suka nongkrong. Akhirnya kan Gani kalau nggak salah bawa mobil apa? Bukan Gani. Kita nggak sama Gani, itu udah grup yang lain. Iya, tapi bukan bikin video nggak sama Gani, sama Priska sama Tia itu bikin video. Kita bikin koran juga. Iya, ada satu cowok sama Gani. Ada satu cowok yang dia nggak mau kerja, makanya kita udah jadi PNS. Enggak, tapi dia sekarang PNS loh. Swear, Menteri Kelautan. Kementerian Kelautan. Ada yang cakep, ada yang jelek, ada dua. Oh iya, yang satunya. Yang ganteng tuh, yang itu yang jadi PNS. Kok iso ya? Ya itulah ya, rahasia ilahi guys. Kan? Ya kan kita kan ngebahas kemarin. Yang pinter, yang tadinya terdepan ternyata bukan bener. Justru yang ada yang terbelakang tiba-tiba jadi terdepan. Iya kan? Bener. Nah itu dia nggak ngerti deh. Nah terus ceritanya kalau sampai dan kamu tuh, kenapa aku bilang bermetamorfosis? Sekarang pemikirannya beda coy. Maksudnya sih ya Allah, itu tuh yang notice tuh kayaknya, yang maksudnya keucap kamu berubah tuh kayaknya kamu sama adikku deh. Oh ya? Adikku lebih karena aku tadinya malas, aku jadi rajin. Maksudnya lebih ke beresin kamar yang pas aku pulang dari Paris. Kalau beresin kamar tuh bukannya dari dulu memang kamu tuh rapi ya Dol. Tapi kalau di rumah tuh aku tuh kayak nggak mau ngelipet, kan ada pembantu, ngapain dibayar kalau misalkan gitu. Ya kadang-kadang dulu juga kita biarin aja ibu kos kan udah itu ya kan. Dari situ tuh juga aku kepikiran, gila ya kalau kos cewek itu ternyata begini ya kelakuannya ya. Gara-gara aku. Iyalah. Kayak nyalain kipas seharian ya kan. Ya kan, biarin aja kan kita bayar kos-kosan. Semena-mena. Nah terus ya kan dulu kan kamu kalau dulu kayaknya nyelesain apapun tuh kan selalu kayaknya enak aja, kamu akan diselesaikan oleh kakak-kakakmu untuk tugas kuliah apa itu kan. Terus tiba-tiba ya aku ngikutin kan tiap kamu pindah ke Jakarta, ternyata sebenarnya kamu happy dengan kerjaan kamu. Terus tiba-tiba kamu dapat kesempatan untuk di-join di instansi pemerintahan di luar negeri. Terus di situ bisa nggak nih anak nih? Ya itu aku cuma mikir bisa nggak ya. Terus aku cuma bilang
aku sempat ngomong sama mamaku, mama cuma bilang gini, pasti bisa kalau udah jalannya Kenapa Tuhan. mama kamu? Oh iya, Seriusan? aku tuh selalu cerita, hebat ya ini ya, ada selalu apa ya, perjuangan kamu itu kan tidak mudah ya. Aku tidak mau bilang sulit, sukar, enggak, tidak mudah. Tapi di mana ada kemudahan, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Apa yang kamu lakukan dulu di Paris, kamu sekolah di sana kan, Dol, ya kan? Terus kamu ngalamin yang bilang katanya aku pengen pulang ke Indonesia supaya aku bisa lebih dekat sama Tuhan, ya. Kamu wah seneng aku. Terus tiba-tiba Tuhan izinin kamu lagi ke luar negeri karena kamu tetap berucap dan bermimpi, aku pengen ke luar negeri lagi gitu kan. Ucapan itu adalah doa, itu benar banget. Saat semesta dengar, saat malaikat dengar, Tuhan lagi ada pas lagi kasih tuh ya Dul, tiba-tiba pasti aku yakin semudah itu meletakkan telapak tangan Tuhan untuk ngasih ke kita. Kamu di sana dengan cobaan kamu, perjuangan kamu yang luar biasa itu kayaknya titik balik kamu untuk jadi the best version of Iin. Kita manusia terus berubah ya, pasti aku banyak kurangnya. Cuman kalau nggak banyak orang yang meyakini kayak semua tuh diatur sama Tuhan gitu loh. Oh masa sih? Bukan, maksudnya tuh kayak, tapi kan ada tapinya gitu loh Nur. Kalau ngobrol sama kamu tuh kayak, iya ini tuh pasti jalan Tuhan gitu loh Nur. Kayak semua tuh diserahin ke Allah gitu. Kamu ke Tuhan, ke Tuhan gitu. Ngobrol sama orang, iya sih serahin sama Allah, tapi nggak tahu feeling aku tuh beda gitu. Antara orang yang percaya dan meyakini kan beda ya. Oh iya. Kamu ngerti kan maksudnya? Iya, paham. Banyak orang percaya sama Tuhan, banyak gitu. Tapi untuk meyakini imannya itu tuh susah sih. Tapi ini kita ngomongin kan, jangan nganggap kita Oke. setiap iman itu kan pribadi banget ya. Mungkin yang bisa ngerasain itu tuh menurut aku yang satu server tuh emang kamu gitu, dan paham artinya mengimaninya gitu. Aduh bahasanya berat jadi religius. Iya. Aku tuh selalu minta sama Tuhan saat aku mengalami kesusahan yang banget itu nggak bakalan aku lupain. Jadi aku minta diingetin Tuhan selalu ingatkan ya orang-orang siapa yang dulu berjasa banget, dan itu nggak akan bosan aku ulang ke anakku, ke kamu, mungkin nanti ke suami kamu, ke anak kamu ya. Kamu tuh salah satu penyelamat dalam hidupku ini. Beneran loh. Aduh beneran loh, serius. Waktu tadi malam kita nangis cuma bentar ya. Aduh kenapa dia lagi, kamu belum ceritain kayak sebelumnya lagi. Mas kemarin kan aku udah mewek ya, jadi gitulah Dul. Karena aku nggak banyak cerita sama orang juga tentang kesusahanku. Tiba-tiba Tuhan tuh selalu menyiapkan orang. Mungkin dia memang milih kamu yang memang untuk jadi penolongku ya Dul, bukan siapapun saat itu. Ya mungkin sampai sekarang itu yang bikin kita selalu deket ya Dul. Terus pokoknya please, kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Kamu itu berhak buat bahagia ya. Udah stop, kita kita udah rilis semuanya yang udah di masa laluin, yang gak bagus itu rilis aja. Ampuni dosa-dosa mereka, maafin, karena mereka yang itu justru mereka yang kasihan sebenarnya, yang harus kita kasihani. Percuma nyimpen borok di hati kita, toh juga malah ngasih kesakitan kan gitu. Semakin memang sih ngomong gampang, karena aku pun juga sekarang masih juga begitu. Bahkan orang yang aku sayangi pun itu memang harus aku doakan supaya aku semakin mensyukuri ada orang terbaik menurut versinya Tuhan. Tapi emang ngedoain orang yang nyakitin tuh lumayan susah ya. Kayak ngiklasinnya. Iya. Tadinya ikhlas, terus tiba-tiba ada berita lagi kayak bener loh kayak gitu. Jadi tuh dendamnya tuh ada lagi gitu. Nah itu dia ya, saat jadi aku tadi dengerin sharing gitu kan. Jadi saat hati kita memantapkan untuk melakukan hal itu,
hal yang benar di mata Tuhan dan hal yang memang itu baik untuk kehidupan kita di masa depan, justru cobaan itu semakin gede. Benar gak sih Nul? Ya kan? Pasti tiba-tiba ada tembok, tiba-tiba langsung mengingetin kita, ya ampun baru aja aku mau begini, kok Apa tuh tadi malam kita kayak mindsetnya mau dirubah dari musibah jadi berkat. jadi berkat. Betul. Jadi kamu tetap ngingetin aku yang dulu. Iya. Sebelah kiri sudah manggil-manggil. Dan satu lagi, selalu ingat Tuhan itu baik. Tuhan itu maha baik. Bukan berarti Tuhan benci sama kita saat ada rintangan, tapi justru Dia ingin kita semakin berpegang sama Dia, Nul, supaya kita itu tidak menjadi orang yang sombong. Itu aja. Kamu pun juga ingetin aku, tiap aku ada masalah kayak apa, itu selalu aku nomor satu kan, selain ke mamaku, kamu. Dan kamu tiba-tiba langsung ingetin aku, enggak Dul, dimanapun selalu ada cobaan seperti itu. Masih sama apanya ya, royalnya, buset, sama orang mau atas mau bawah, Ya lah, mau, aduh, ngasih itu udah kayak air gitu. aduh, Dari yang zaman- receh loh itu. Dari Dul. zaman kamu susah sampai sekarang ada orang yang udah punya uang biasanya sombong. Kamu pun sama tukang kemarin di Starbucks aja, makasih mas, padahal masnya nggak nolong apa-apa, Ya, tapi kamu maksudnya ramah dia, banget. Dia sumpah. ngasih tahu kan, permisi, maksudnya kita kan susah tuh buka sedotan aja kan, Iya. tapi dia permisi, boleh saya tolong. Tapi kan itu udah selesai, aku bilang kalau udah, oh iya mas sudah bisa, makasih gitu. Tapi kamu mau pulang, permisi. Kamu kayaknya kalau orang satu Starbucks bilang, mbak itu kayaknya ngantriannya, oh iya terima kasih. Kayaknya kamu bisa. Susah ya. Kamu tuh emang santunnya luar biasa sih, Jawa banget, Jawani banget Susah sih. itu memang ya. Walaupun ada orang yang ngakunya Jawa tapi nggak sejawa itu, kamu tuh beneran luar biasa sih. Makasih Landu aku, kamu tuh berkah buat aku. Thank you ya In, Makasih serius. Landu. Selalu ingetin aku sama hal baik. Ya udah, untuk Thank you. episode Cecil Raditya-nya. Dadah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.